Mhm. Kenapa ini, Bang Ipan ini? Kenapa Anda ini? Akibat akal nggak ke bawah, jadinya kayak gitu dia. Kayak burung tekukur yang bunyi kucing. Wujudnya manusia, pola pikirnya ayam. Gimana ceritanya? Kenapa kita itu diberitakan di dalam Islam bahwa orang-orang kafir itu saudara dengan setan? Kenapa? Kayak tadi itu, dan kerasukan setan itu. Yesus manusia, ya. Kok Anda Tuhan kan? Karena dia juga Tuhan. Coba. Ayo. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat, penipu, pembohong, pendusta telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah antikristus, itu adalah planos, penipu, pembohong. Nah, sekarang saya tanya, Yesus sejak kapan jadi manusia? Dari lahir, dari bayi. Berarti dia datang sebagai Tuhan. Coba, tadi ditanya dalilnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Oh, itu tubuhnya, pekok. Inilah yang Al-Quran katakan, inna syaitana adu, setan itu musuh nyata bagimu, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Ini dia tidak, justru bersaudara. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi summa la yukasirun. Ini sudah 2000 tahun kalian masih saja melakukan penyesatan terhadap manusia. Ya, berhentilah itu ya, berhenti. Pikirkanlah baik-baik. Pikirkanlah baik-baik. Mana ada kemudian Tuhan sekaligus bukan Tuhan. Itulah makanya kalian dikatakan bocor halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pasirnya habis, Ari. Itu Bang cuma sidar dar. Dia itu ini kejelasan mau belajar atau tidak dia. Pasirnya lagi rusak, merah terus. Itu ikutan sama aku. Oke, makasih Bang. Iya. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para penonton bosan ya dengar Bang Noy itu membantah mengiya. Dipasangin matiin dah. Iya, tapi mungkin bisa mungkin sampai kemarin kok masih pakai kipas angin. Satsuki. AC-nya di kamar Ustaz. Aku lagi ajar sudah cukup. Udah monitor mungkin untuk kalau DKI Jakarta Dapil 3 pemilu serentak bosan ya keluar aja. Ngapain didengar-dengarkan kami ngomong di sini kan gitu. Karena dengerin Bang Juma ngomong aja udah lama. Ya wajarlah sampai lama, dan saya juga menjawab bukan berdasarkan asumsi pemikiran saya sendiri. Saya juga mengutip kok ayat-ayat Alkitab, dari tadi kalian mendengarkan kok secara sesama. Ya, saya selalu mengutip ayat Alkitab. Saya nggak menjawab dengan pikiran saya sendiri gitu. Bang, maksudnya gini mungkin ya, para netizen tuh berharapnya gini loh. Kalau kita kasih data begini, Gurunda kasih data begini, Anda tuh harus menanggapi dengan data yang kami tanyakan gitu loh. Ya, saya tanggapi. Nah, saya sampaikan tadi Yohanes 11 tuh, ya di situ tidak ada dinarasikan kematian Yesus untuk penebusan dosa waris atau pembebasan kalian dari kutuk hukum Taurat menurut Paulus di Galatia 3:13. Nah, itu ditanggapi itu gimana Bang? Terus kenapa Anda iman kita Yesus sapa dulu, mati? Bunda. Sas, ini Kristen apa Islam? Mohon izin Bunda ya. Kita Islam. Waalaikumsalam. Oh, Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Sedikit ya, saya mau menyampaikan gini. Saya logikanya nggak melalui agama lah, melalui dunia luar aja lah. Kayak Bang Suma yang sudah mengerti Alkitab, terus mengerti Al-Quran, Ustadz Alif yang ngerti. Itu kan untuk menjamin masa depan akhiratnya. Orang-orang ini berkorban menjelaskan itu kan sudah menjaminkan masa depan akhiratnya. Tapi kalau Noah udah nggak paham Al-Quran, kita pun nggak paham juga, tapi masih bela kan memang nggak jelas gitu.
Iya, doakan aja ya Bang, biar dapat hidayah ya Bang ya. Soalnya gini Bang Sas, fokus kita berdiskusi bukan terfokus hanya kepada Noah gitu loh, tapi kepada dua. Ini buku yang lagi banyak dicari para perindu Nabi. Terjemah Indonesia Kitab Syama'il Muhammadiyah yang direkomendasikan para ustaz. Ada namanya Syama'il Muhammadiyah, kumpulannya Imam At-Tirmidzi. Baca satu demi satu tentang sifat Nabi. Menjaminkan dirinya untuk masa depan akhiratnya kan pasti udah ada penilaian. Nggak mungkin dikorbankan masa depan akhiratnya gitu. Logika sederhananya kan begitu. Ya otaknya udah dipenuhi doktrin Bang. Tapi Ya, gini ya, itu saya terima tuh kasih, gini, Bang. saya tuh gini loh Bang SAS. Kalau kita diskusi itu begini ya, minimal ada satu kata atau dua patah kata tuh tersep di otaknya gitu loh Pak Noah ini. Minimal Karena itu sudah akhirnya Pak muter-muter ada dari dorongan pagi sampai- untuk. Karena saya nonton bukan cuma semalam ini, sudah minggu-minggu gitu loh. Iya, didoakan aja Sabar, Pak Sas, karena Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa memberikan hidayah kepada seseorang ya kan. Didoakan aja supaya dia Ya. dapat hidayah dari Allah gitu ya, pelan-pelan lah ya, namanya perjalanan seseorang itu ya kita tahu lah, semua Kristen itu pasti nggak masuk akal ya kan, tapi kan beda-beda tingkatannya, keparahannya beda-beda. Nah, saat ini adalah merupakan ujian bagi kita semua untuk mendengarkan hal ini. Oh ternyata begini, itu sebenarnya ada hikmahnya loh teman-teman. Tahu nggak apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita yang Islam ini ternyata nggak nyangka ya, Allah itu ternyata memberikan kita otak, akal, pikiran itu luar biasa, jalan ternyata otak kita. Allah itu memberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Ternyata nggak semua orang bisa ngerasain. Coba kayak Noah ini kan belum bisa ngerasain, bener nggak? Iya, nikmat itu kan bukan cuma itu aja. Iya, makanya intinya kan sekarang ya, yang bisa diambil hikmahnya itu adalah perbandingan gitu loh. Kita kadang-kadang kalau kita bahas Noah ini muter-muter, ya memang kan gitu, ya kan? Memang kayak gitu. Tapi kalau di satu sisi di hikmah yang lain, sebentar. Kalau di hikmah yang lain kita ambil hikmahnya, kadang-kadang kita mikir pas waktu sholat gitu kan. Ya Allah, iya ya, ternyata nikmatmu yang selama ini yang aku lupa dan gak aku syukuri, ternyata engkau gak memberikannya kepada setiap orang ternyata ya Allah. Ternyata engkau pilih orang-orang tersebut gitu loh. Jadi bersyukurlah teman-teman kita yang diberikan nikmat iman dan nikmat Islam itu limited edition. Percaya sama saya, lanjut. Oke, satu lagi Mas Ardi. Untuk yang di Palu, api sudah ada terbentuk belum ya? Di Palu belum kayaknya. Antum sudah daftar? Oke, siap-siap, nanti saya di Makassar aja begitu. Siap. Oke, makasih Bang Ardi. Sama-sama. Makasih Bang Sas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sabar teman-teman di bawah. Saya akan juga ini kan berusaha menaikkan yang lain juga. Saya pilih-pilih. Ini ternyata nggak ada yang oten di bawah ini. Gitu loh. Sabar. Saya tanggapi bentar ya gini. Silakan. Pertama, oke, mungkin mereka bosan dengan apa yang saya utarakan. Tetapi pertama, saya berbicara bukan berdasar asumsi atau pemikiran saya sendiri. Saya bawa data sedikit banyaknya. Saya membaca Alkitab ya. Yang pertama, yang kedua, di sini saya tidak ada menghujat ya. Saya tidak ada membahas tentang agama Islam. Kenapa saya naik? Karena Komal ini membahas masalah kekristenan. Wajar saya naik. Kenapa saya tidak terima apa yang dipaparkan Bang Zuma atau teman-teman abang yang lain untuk saya terima? Karena ya kenyataannya bukan seperti itu kan gitu. Kenapa saya tidak bisa terima? Karena iman saya bukan seperti yang iman yang harus yang disampaikan oleh Bang Juma atau yang lain-lain. Oke Bang, udah. Tidak bisa dipaksakan. Ini nggak bahas iman ini Bang. Bang dengerin ya. Ini nggak bahas iman ini. Paham nggak? Dari tadi ternyata saya pikir Anda itu paham. Yang pertama kita bahas itu bukan iman. Iya. Apa coba? Iya mengenai Alkitab. Enggak, apa yang dibahas apa tadi kira-kira menurut Anda?
Banyak yang kami bahas tadi sama Bang, kita bahas tadi sama Bang Zuma banyak. Ya, apa? Mengenai Bakso. Paulus. Nah, salah satunya mengenai Paulus. Kemudian asal-usul kitab Anda jelas atau tidak. Ya. Padahal simpel loh, Bang. Simpel sekali loh yang disampaikan Bang Zuma tadi. Maksudnya simpel dipahami. Contoh ya. Kalau ada sesuatu yang apa namanya, Anda menikah gitu dengan 100% wanita dan 100% laki-laki, menurut Anda gimana? Gimana ulangi? Kalau Anda mau menikah, kira-kira Anda akan memilih yang 100% wanita atau 100% laki-laki atau 100% wanita 100% laki-laki? Yang mana? Ya, Atau untuk Elia. untuk Elia. manusia normal udah untuk manusia. Nah, untuk manusia normal Anda pilih yang Ya, wanita dong. kalau untuk orang normal milih Tuhan yang 100% manusia atau 100% Tuhan atau 100% Tuhan 100% manusia? Yang 100% Tuhan lah, Bang. Enggak 100% manusia? Enggak. Pinter. Berarti siapa Tuhan itu? Namanya? Tuhan itu ya Tuhan Sang Pencipta. Namanya? Ya, kalau di dalam Bible bahasanya Allah. Loh, itu bahasa mana itu? Bahasa Arab itu, Bang? Dia tidak pokoknya- menuhankan Yesus. Noah itu tidak Pokoknya menuhankan. Iya. Allah itu kan dari bahasa Arab. Kok di Alkitab ada Allah ya? Ya, tak tahu saya. Ya itu. Nanya saya boleh Tadi sudah dijelaskan sama Guru Zuma, asal usul Alkitab, asal usul Bible dan lain sebagainya. Saya pikir udah nyambung. Lanjut teman-teman, Ustadz Alif atau Bunda Rahma atau siapa saja. Lanjut. Ya, kalau intinya gini, kalau Noah ini diskusi terbaik dan terlama adalah dengan Muslim. Karena kalau diskusi dengan kawan-kawan Kristen mungkin 5 detik sudah di-kick. Karena pasti akan dapat serangan yang bertubi-tubi sama paham dia gitu. Ketika diskusi dengan Muslim, pertama dari sudut pandang kitabnya Kristen itu sendiri, maka secara data dan fakta itu diragukan kebenarannya. Memang perlu waktu yang sangat banyak. Ya, batu aja bisa membekas tetesan air ketika beribu kali kena tetesan air gitu. Jadi kita berterima kasih kepada guru-guru kita yang sejauh ini sabar berdiskusi, mengungkap data dan fakta kebenaran sesuai yang dia imani gitu. Lambat laun ya semoga saja dia menerima kebenaran yang sesungguhnya. Amin, amin. Kita sapa dulu ya, Ustadz Alif. Ada Alex Kristen ini, Kristen apa Islam? Waduh, marah-marah dia. Waduh, marah-marah dia. Apa ngomong apa dia barusan? Nggak tahu, marah-marah kayaknya. Masa baru masuk dimarahin saya. Ya itu makanya, coba Bang Noah kamu tahan nggak diskusi di Komal Kristen? Setengah jam aja. Pernah nggak? Malah mereka ngikik saya, Bang. Bener kan? Kenapa Diki? Alasannya kenapa Noah? Karena mereka nggak terima saya menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Itu aja intinya. Ini si Noah ini SSC atau apa sih? Tapi Ketika bukan. mereka menanyakan ke Unitarian kayak saya bilang Yesus itu Tuhan, mereka nggak suka. Jadi mereka kick saya, nggak nyambung katanya. turunkan Noah, nggak ada lagi gantinya, nggak ada lain. Kenapa kalian itu udah pisah sama Kasihan kita? Noah, hidup lo itu kasihan. Di Islam gak diterima, di Kristen juga gak diterima. Kayak mana ini? Ya biar aja. Saya nggak perlu agama yang menerima saya. Yang saya perlukan Tuhan menerima saya, Bang. Udah yakin diterima Tuhan? Saya nggak tahu. Ya Tuhan lah yang tahu, Bang. Nah itu dia. Terima atau enggak. Nah itu dia. Pokoknya apa aturan-aturan yang sudah Tuhan sampaikan kepada nabi-nabi, saya ikuti. Dapat sebisa aturan itu dari mana Noah? Ya dari pertama ya dari hukum Taurat. Dari kitab kan? Ya. Yang nulis kitab Anda siapa? Yang mana? Yang bagian yang mana? Kok bagian yang mana? Emang kitab ada bagian-bagiannya? Oh, maksudnya secara keseluruhan. Bang, ada Paulus, ada si Secara keseluruhannya. Wahyu. Iya. Banyak ini, Pak. Menulis banyak.
Iya, selu ada yang bilang ini, selu tapi ngeselin. Iya, memang begitu teman-teman ya. Ingat firman Allah, summum bukmum umyun fahum la yarjiun. Iya, memang begitu gitu loh. Jadi harus sabar gitu loh. Kita mendakwahkan sesuatu, betul gak Ustadz Alif? Betul. Tapi memang ya penonton itu senang kalau seru gitu loh. Kayak Iya. nonton bola kan, kalau seru sudah digoreng-goreng bolanya mau digolkan tuh dia senang. Tapi kalau melempem Saya ya bukan nggak mau Qatar, saya bukan nggak mau Pokoknya- seru-seruan. Kalau saling menyerang ataupun saling membalik-balikan itu nggak itulah. Saya nggak mau lah nanti dikatakan. tapi itu yang dituntut itu yang dituntut tapi netizen kalau penonton kita yang dituntut semangat penonton kan dari itu. diskusinya. Iya, habis itu saya Iya, Bang. dilaporkan, ya kan? Untuk apa? Memang Iya. pembawaannya Pak Noah ini gini ya, datar. Kayak Pak Denis, ada Pak Denis. Saya selo orangnya, Kak. Saya tidak mau masukkan ke dalam hati. Ya kalau diskusi, Iyalah, diskusi makanya aku aja. bilang. Saya bukan nggak bisa menghujat. Kalau Coba diajak gini menghujat, aja, saya gini aja menghujat. kita. Iya, Bang Noah izin. Jadi apa yang Anda ketahui atau pelajari bahwa Anda mendapat keselamatan sesuai dengan pengajaran Anda? Dari mana gitu tersuratnya gitu? Jelas dikatakan di Injil, Bang ya, di Injil yang 4 ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwasanya Yesus berkata, Biblos, Ya. Pak. Oh, Injil. ya di sini kan Biblos disebut itu. Injil, Pak. Nah, itu ya Di sini kan dibuat-buat disebut lah. Injil. Di sini kan disebut Injil Matius. Saya nggak buat loh, memang ini yang Tunggu, ini ada Agus Wi. Selamat pagi Agus Wi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Muslim bang. Salam. Ada yang mau disampaikan bang? Iya Muslim. Enggak, saya Ya. mau nanya aja bang. Kalau di daerah Kemayoran kan ada masjid tuh gereja, ada tulisannya kasih Allahmu gitu ya. Terus kemarin tanggal 25 tuh kalau pas Natal di lingkungan gereja ada tulisan Allah gitu bang. Halo? Kedengeran nggak, Lanjut. Bang? Lanjut bang. Nah itu dia bang, kalau saya sih mungkin karena sering nongkrong di sini udah tahu lah bang maksudnya apa. Kan nggak ada di Bible kan yang apa namanya original teksnya kan pasti nggak ada bang. Dan cuman ketika anak saya nanya nih yang masih umur 10 tahun, saya jawabnya bingung juga tuh bang, edukasinya gimana ya bang ya kalau buat anak gitu bang. Kalip. Maju Kalip. Gimana bang? Saya nggak paham. Saya nggak paham apa maksudnya. maksudnya Bang Enggak, itu. kadang-kadang kan ada tulisan Allah gitu bang di gereja gitu, kayak spanduk kalau pas lagi Natalan ada Allah gitu apa gitu kan. Terus ada gereja tulisannya kasih Allahmu yang di Kemayoran tuh kan. Kalau saya lewat sama anak saya suka nanya kan, kenapa ya kan orang Kristen Tuhannya Yesus, kok di situ ada tulisannya Allah gitu bang. Itu yang di Kemayoran lama ya, Bang, ya? Bang? Yang dekat itu mobil bang, apa? Iya. Pasar Kalau mobil saya itu. kalau saran saya gini, anak bapak Gimana? nyuruh gini, saran saya anak bapak nyuruh teman-temannya dan nyuruh warga untuk menurunkan poster itu bang. Wah itu ofensif bang, nggak, maksudnya buat edukasi aja biar dia Kok mau ofensif ini, sih? Bang. Ngeri lah, janganlah bang. Ya nanti masalahnya repot pembahasannya gini loh. Kalau di dalam Kristen itu menggunakan kata Allah itu kan bukan pada tempatnya. Sama, dia menggunakan kata Allah sebagaimana umat Islam menggunakan kata Allah. Dan mereka penggunaan kata Allah itu mengikuti mayoritas umumnya agama Islam di Indonesia yang beragama. Maka ketika menerjemahkan kitabnya, diambillah kata Allah itu sebagai Tuhan, kan gitu. Hanya yang membedakan Oh, saya nggak dari tahu. mereka, yang Iya, membedakan lanjut, dari lanjut. mereka itu kata Allah itu maknanya yang digeser. Jadi Allah itu diyakini sebagai nama sebutan atau generic name atau sebutan sebagai kata Tuhan gitu. Jadi dibalik ya, dalam mereka Tuhan huruf besar semua itu proper name, tetapi Allah itu sebagai generic name, itu yang dibalik oleh mereka gitu. Nah inilah juga Iya, yang iya, selalu Bang. menjadi bahan perdiskusian. Mungkin itu aja sih Bang sebenarnya. Ya justru itu bagus Oh, bang, iya. biar ada tekanan dari dunia nyata juga bang, biar mereka cepat kelai dan menghapus kata Allah di sana gitu loh bang.
turunin aja, nggak ada masalah, itu nggak ada hukumnya. Enggak, apalagi pas tanggal 25 kemarin kan emang sih masih di lingkungan gerejanya sih ada tulisan Allah gitu. Saya mah bilangnya apa ya, nipu aja gitu. Cuman kan Iya, itu maling, bilangin aja lu maling kata Allah dari Al-Quran, gitu aja udah bang. Itu maling kan itu. anak saya masih 10 tahun belum ngerti ini bang. Kalau saya sih mungkin kalau ada misionaris ke rumah saya bawa Allah, saya suruh injilin sepiteng saya paling. Sepi, hening. Oke deh bang, gitu aja lah. Assalamualaikum ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak bang infonya bang. Dikik aja bang, Nah, turunin yang saya nggak tahu. Nah gini loh, saya nyambung dikit ya, izin ya. Pak Noah ini sekalipun ya, kalau ini ku alami kalau saya diskusi ya dengan dia, sekalipun ada data, kita kasih tahu data ini penambahan, ini tadinya catatan kaki, tapi apa dia bilang lah, itu kan tertulis sekarang di Bibelku, harus saya harus imani gitu loh. Jadi kalau ada penambahan masuk di Bibelnya itu, dia nggak mau cari tahu, nggak mau belajar untuk pinter supaya dia sadar, oh ini bukan firman dari Tuhan, ini penambahan manusia ini cuma diselipkan masuk gitu loh. Intinya dia imani aja yang entahlah dia ini Pak Noah ini. Bukan begitu. Saya sambil kok belajar ya kan. Saya rekam apa yang sudah disampaikan sama saya, biarpun saya menyangkal, misalnya saya membantah, tetapi saya baca ulang, saya rekam, Bagus. saya pelajari, kan gitu. Saya Bagus, pelajari, iya. saya bandingkan dengan yang sudah dipaparkan tadi, kan gitu. Baru besoknya saya naik lagi kan, bisa Bunda Rama perhatikan. Sekarang saya tiap malam naik ke Komal kan gitu. Komal mana aja saya naik, mana yang rame saya naik. Jadi ini netizen ini. Oh, kok mana yang rame naik bang? Berarti pansos dong kalau gitu. Kalau cari ilmu jangan lihat yang rame yang enggaknya bang. Pansos dong kalau kayak gitu. Kalau 9 orang bang, masalahnya narasumbernya seru juga. nggak seru pertama, yang kedua ya kan, ada yang isinya cuma 10 orang, rupanya hostnya sendirian, yang lainnya narasumber semua, jadi kayak mana kan gitu. Makanya saya cari yang rame kayak gini kan, ini benar narasumbernya cuma saya, yang lainnya semua moderator. Oke, kan coba dikit bang, coba ditolong ditanggapi ini ya, ditanggapi ya, jangan ke tempat lain dulu. Di Kisah Para Rasul dulu ya, Kisah Para Rasul 13:23, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Nih, silakan menurut Anda itu gimana? Aduh, udah googling. Ya, bagi orang Israel loh. Bentar. Karena dia tidak mengimani Yesus, tapi dia mengimani bahwa Yesus itu melakukan karya penyelamatan dengan kematiannya di tiang salib. Itu Kisah Para Rasul 13:23. 13:23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ya, bagi orang Israel loh. Ya. Jadi yang kakak tanyakan, Ya, bagi orang Israel. berarti Anda kan bukan orang Israel. ya, saya memang bukan orang Israel. Terus Maksud kakaknya yang kayak mana? Kenapa Anda imani kalau Yesus itu melakukan karya penyelamatan? Anda mengimani Yesus itu mati di tiang salib untuk penebusan ya? Atau diimani sebagai apa itu kematiannya tiang salib? Gini ya, saya ambil referensinya ya. Bentar. Ya, sambil nunggu Bang Noah, ini ada kosmetik. Selamat pagi kosmetik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang? Muslim bang, alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Sambil nunggu Bang Noah. Sama Bang Noah aja bang. Oh, Bang Noah lagi diskusi sama Bunda Rahma.
enggak mau nyampein sebentar aja. Ya silakan Pak. Sampai Natal kedua ya Pak. Pasti bosan lagi. Untuk Bang Noah, di situ kan ada para guru, para ustadz, juga para ulama, juga ada ustadzah juga. Kalau udah paham nggak menyembah Yesus, coba Bang Noah minta kenang-kenangan atau hadiah Al-Quran yang ada terjemahannya dan dipelajarin aja. Nanti bisa ditanya-tanyakan. Betul. Udah gitu saja. Baik, makasih banyak ya Bang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Noah udah monitor? Ya Bang ya. Ya, Noah ini kan Batak Israel ya, Batak Yahudi ya. Batak Toba saya. Oh, Toba, ini Batak Israel. Ya. Jadi saya tanggapi tadi yang disampaikan Bunda Rahma. Yesus mati agar kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Kolose 1 ayat 14. Si Paulus lagi ke bawah. Iya. Aduh. Itulah dulu kan. Jangan Kolose dulu 1. lari ke Paulus, Bang. Saya kasih tahu, Bang. Mohon maaf saya kasih tahu. Kalau Anda lari ke surah-surah Paulus, 14 surah-surah Paulus, memang tujuan Paulus itu. Pengajaran Paulus itu memang meyakinkan Anda bahwa kematian Yesus itu penebusan dosa waris. Itu udah pas itu kalau Anda membawa surah-surah Paulus. Apa ajaran Paulus itu apa? Dua ajaran yang paling fatal yang dibawa oleh si Paulus ya. Satu, kematian Yesus di tiang salib itu ya untuk penebusan dosa waris. Seperti pengajarannya di Roma, akibat kesalahan seorang maka semua jatuh ke dalam dosa. Kesalahan Adam, maksudnya situ, itu Roma. Kemudian pengajaran keduanya itu yang sangat bertentangan dengan pengajaran Yesus tuh Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu oleh Paulus dijadikan tumbal penebusan supaya Anda itu terbebas dari hukum-hukum Taurat. Jadi kalau Anda membawa tadi itu kata-kata Paulus, ya udah klop itu memang tujuan Paulus itu. Tapi saya tidak ke Paulus, saya menyampaikan tadi bahwa Yesus itu dibangkitkan sebagai juru selamat bagi orang Israel. Dan saya kasih lagi data di Matius 10:5-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lagi-lagi Israel. Oke, Ya. Kak. Dan satu lagi Bang, satu lagi belum kau tanggapi ya, baru Anda tanggapi. Satu lagi di sebentar. Di Matius, insyaallah di Matius 19:28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali ini artinya udah kiamat ya. Udah mau masuk masa penghakiman nih, kita diciptakan kembali. Ya setelah kiamat semua mati, ya semua binasa, kemudian kita dibangkitkan kembali, diciptakan kembali. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia, Yesus masih tetap anak manusia loh, nggak pernah dia berubah jadi Tuhan. Dia sudah di penciptaan kembali ya. Dikit lagi Bang, saya selesaikan ayatnya dulu, dalilnya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lagi-lagi suku Israel yang disebut. Ya, suku Israel itu anak-anak Yakub. 12 suku Israel itu anak-anak Yakub. Lagi-lagi, kalau Anda ini suku apa? Anda dari mana? Iya. Kalau Tadi Anda bilang Batak Israel, Batak Yahudi gimana Bunda Rahma? Batak Yahudi itu. Nggak pernah Yesus menyinggung suku Jawa, suku Manado, suku Makassar, Bugis, Batak, nggak pernah. Selalu yang disandingkan nih dengan apa yang disampaikan Yesus tuh orang Israel,
Israel, suku Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel atau suku Israel. Selalu suku Israel. Bahkan Allah pun membangkitkan Yesus sebagai juru selamat untuk orang Israel. Jadi apa ya, saya hanya ingin berkata, kalau perkataan Paulus di Kisah Para Rasul, dia memang bersepakat dengan Petrus ya. Petrus ini masih menjalankan ajaran murni Yesus. Tapi Paulus dengan Petrus bersepakat di dalam konsili Yerusalem ya, mereka sepakat bahwa ya udah, aku kepada orang-orang di luar Israel yang tidak bersunat. Itu komitmen si Paulus. Dan Petrus kepada orang-orang yang bersunat untuk suku Israel. Jadi Pak Noah ini udah klop bahwa Anda pengikut Paulus. Karena memang Paulus memperuntukkan dirinya kepada orang-orang yang tidak bersunat di luar suku Israel. Andalah ini. Makanya kenapa Kristen itu top populer di Roma sana, di Italia sana, di negara-negara barat sana. Kenapa? Karena memang Paulus memperuntukkan dirinya untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar suku Israel. Inilah Anda, saudara. Makanya kalau kita bawa kemana-mana, kembali lagi ke surah-surah Paulus. Silakan. Oke, kita sapa dulu ya Bunda. Ada Origin. Halo, Origin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mau disampaikan Bang, silakan sebelum turun. Ya, 5 menit bincang sama Bang No boleh. Nggak sampai 5 menit lah saya. Silakan. Bang Noah, salam kenal ya Bang Noah. Oke, salam kenal Bang Original. Bang Noah mau tanya, kitab suci yang dipakai rujukan sekarang yakin nggak masih original? Maksudnya mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Ya saya nggak tahu yang mana Bapak yakini. Yang Bapak yakini lah. Masih asli nggak? Kalau asli ya asli Pak. Kalau dari teman-teman di atas di sini ada yang bisa membantah keasliannya gimana? Sebentar bang, izin host, tolong diblokir ini si pilok merah ini. Terlalu nggak sopan bener nih kata-katamu ya. Yang mana sih? Kamu ya, kamu nggak diajari orang tuamu ya bersopan-sopan gitu loh. Pilok merah ini tolong diblokir aja bang. Kenapa? Yang mana Kurang orangnya? ajar nih, berkali-kali nih kamu ini kok, aduh. Islam kok gitu kamu ya bahasamu. Udah, Ngapain ini kamu? lagi live Kenapa di kamu? YouTube Bunda Rahma, biarin Bang Aldi yang bekerja. Dilanjut dulu original. Silakan bang. Lanjut. Ya, Ayo Bang. lanjut Tolong ya. diblokir, Oke. Bang. Ya, oke. Halo. Ya. Kalau bisa dibuktikan bahwa nggak asli lagi, Bang No gimana? Salah. Oke, kalau bisa ya. Kalau misalnya ada yang bisa membuktikan bahwasanya kitab-kitab yang beredar sekarang yang dipakai umat Kristiani sekarang tidak asli, maka yang menyatakan tidak asli tadi harus menunjukkan yang aslinya. Yalah pasti dong. Yang asli maksudnya Jangan semua dari firman Allah ya, semua firman Tuhan ya, itu namanya asli ya. Jangan dari Google, harus memang benar-benar kitab aslinya, yaitu manuskrip pertama. Ya boleh. Itu kitab asli. Oh, nggak boleh dari Google ya? Ya, nggak boleh dari Google Bang. Apa bedanya manuskrip asli difoto, diupload di Google dengan manuskrip yang ada di museum yang notabene itu yang difoto juga? Apa bedanya? Ya, kalau asli itu kan memang kita lihat secara langsung. Kalau yang di Google kan yang kita baca. Ada yang dengerin aslinya pertanyaannya. sama Bang Noah. Dengerin pertanyaan Bang saya. Noah ada aslinya sama Bang Noah enggak? Dengerin Enggak, pertanyaan punya saya. Loh, Dengerin terus pertanyaan awas saya. dari mana? Sebentar Bang Original, biar Bang Aldi handle dulu Bang Original. Biar Bang Aldi dulu ya. Dengerin pertanyaan saya Bang Noah. Ya. Apa bedanya manuskrip asli yang disimpan di museum, kemudian manuskrip itu difoto, terus diupload di YouTube, yang notabene yang difoto itu adalah manuskrip yang asli yang di museum itu tadi. Secara pembacaan, secara tulisan beda nggak? Oke, coba abang paparkan dari mulai dari kejadian sampai Enggak, jangan kemana-mana. Pertanyaan saya,
Apa bedanya? Nah ya ini kan, makanya kalau ada orang tanya itu didengerin dulu. Kalau ada orang tanya itu didengerin, diresapi apa pertanyaannya gitu loh. Setelah tahu pertanyaannya baru muncullah jawaban setelah dianalisis. Jangan langsung jawab dulu ketika belum paham pertanyaannya, oke? Dipahami dulu ya pertanyaannya ya. Apa bedanya? Nah ini, apa bedanya ya pertanyaannya? Apa bedanya manuskrip asli, katakanlah Codex Sinaiticus ya, pada abad keempat. Apa bedanya manuskrip asli yang disimpan di museum yang saat ini ada dengan manuskrip asli yang di Google, yang notabene di Google tersebut itu bendanya sama dengan manuskrip yang di museum. Apa bedanya? Oke, berarti kalau yang asli kan itu kan kita lihat secara langsung. Kalau yang di Google itu kan kita hanya melihat dari foto, dari gambar. Walaupun itu barang yang sama. Barang yang sama. Esensinya berubah nggak? Ya, benar. Esensinya tidak berubah. Ya sudah. Yang kita cari esensinya atau harus pegang bendanya kira-kira? Ya. Namanya kita membuktikan, Bang. Kita harus menunjukkan yang aslinya memang benar. Katanya esensinya sama, gimana sih? Ya susah kali ya Bang ini memahami. Loh, tadi Abang bilang esensinya sama, iya kan? Beli mobil aja, Abang beli mobil aja. Loh, kok Abang beli mobil? Ini kan cuma pembuktian, Bang. Iya. Ini kan Abang cuma mau beli pembuktian. mobil. Benar, pembuktian. Abang mau beli mobil, ditunjukin fotonya dari Google. Pasti Abang pengen lihat yang aslinya kan? Loh, gimana sih? Ini beda, Bang. Beli mobil itu ingin dimiliki. Beli mobil itu ingin dimiliki. Tapi kalau beli manuskrip ingin dimiliki nggak? Abang tunjukkan fotonya sama saya dari Google. Saya pasti Enggak, saya tanya kepada Abang. Abang kan menarasikan beli mobil. Nah, kalau beli mobil itu mobilnya pengen dimiliki nggak? Ya belum. Tentu kalau nggak cocok. Ya enggak, lah iya pengen dimiliki nggak? Kalau cocok pengen dimiliki nggak? Ya kalau cocok. Kalau cocok pengen dimiliki. Sekarang saya tanya, kalau manuskrip bisa nggak Abang miliki meskipun cocok? Bisa nggak Abang beli? Nggak bisa. Tapi ya nggak bisa, makanya beda. Jadi kalau buat analogi itu Bang, kalau buat analogi itu yang masuk akal gitu loh. Yang masuk akal buat analogi. Saya tadi udah bilang ke Abang, untuk membuktikan sesuatu itu tidak perlu kita itu harus pegang, kemudian melihat secara langsung dengan live langsung, tatap mata, mata ketemu barangnya, nggak harus langsung gitu, Bang. Nggak ada kewajiban langsung gitu, nggak ada, Bang. Gitu loh. Ya supaya akurat kan Bang, saya kan harus lihat juga. Jadi Abang tunjukkan nih foto sama saya kan yang di Google, oke, saya terima. Nah yang di Google itu sama kan dengan yang di museum? Ya, betul sama. Nah ya sudah selesai. Untuk lebih akurat kan saya harus memastikan, benar nggak? Ya. Setiap anak punya mimpi yang berbeda. Melihat mereka yang bisa terus berkembang adalah hal yang luar biasa. Bagi setiap orang tua, pasti ingin terus mendampingi anak hingga jadi juara. Juara yang punya semangat tinggi, juara yang berani bereksplorasi, juara yang bisa memberi inspirasi. Mari wujudkan mimpi anak-anak kita jadi juara. Dengan dukungan akses teknologi agar anak-anak dapat melihat dunia. Bersama Advance Soulmate, laptop performa canggih yang dapat memenuhi kebutuhan belajar sang juara. Advance Soulmate, laptop ringan dengan otak Intel untuk semua yang berani jadi juara. Ya kalau gitu Anda nggak usah diskusi di TikTok, karena TikTok ini juga termasuk menggunakan internet. Diskusinya kita ketemu aja di Vatikan, gimana? Itu namanya kan berarti kan. Tadi yang bilang tadi ya kan ada di Vatikan, Codex Vaticanus.
Ada di Mount Sinai, Sinai tikus. Nah, kita diskusi di sana gimana? Nanti saya buktikan di sana. Sepakat? Sudah, buktikan aja, kirim aja foto-fotonya, artinya. Gak usah dikirim foto, kita ke sana. Kok malah foto? Oh, abang yang biayai saya, ayo. Loh, yang bilang harus dilihat aslinya siapa tadi? Iya, abang yang biayai saya, Enggak, ayo. pertanyaan saya simple. Tadi yang bilang, dengerin ya. Pertanyaan saya tadi yang bilang harus dilihat aslinya siapa? Apakah A. Ardiansa atau B. Noah? Silakan. Ya, B. Noah. Nah, ya sudah. Berarti Anda kan yang apa namanya, yang ingin melihat aslinya. Anda kan, bukan saya kan? Iya, tapi kan Iya, makanya. tahu kan ya memang benar-benar nggak sama isinya kan gitu kan, nggak salah. Gimana sih abang ini? Ya udah abang, nggak usah diskusi via internet gitu loh, karena kita nunjukkan lewat Google itu kita juga bisa tahu gitu loh bang. Kita juga nggak goblok-goblok banget mana yang asli, mana yang benar-benar itu apa situs resmi dan mana yang bukan situs resmi, kita tahu juga kok bang. Kita nggak goblok orangnya. Udahlah kalau kayak gitu. Iya, lanjut. Ya, saya lanjut Bang Ardi ya. Iya, lanjut bang. Ya, aslinya sendiri ada sama Bang Noah nih. Maksudnya yang sama lah mungkin esensinya ya. Ada. Itu akan harus ada yang jadikan rujukan hidupnya Bang Noah kan itu. Jangan cuma percaya bilang ada terus di tangannya nggak ada. Ada nggak? saya nggak punya lah bang. Loh terus gimana Bapak yakin bahwa itu ada? Oh gimana, maksudnya gimana yakin saya bisa Ya, itu kan meyakini rujukan bahwa kitab hidup yang saya Bapak pegang ini itu. asli gitu? Ya dong, kalau nggak asli ngapain lagi mau dipercaya? Mana bisa bedain yang mana asli, yang mana nggak asli isinya gitu. Jadi firman Tuhan itu harus asli, benar gitu, suci gitu. Kalau ada sedikit ternodai itu bukan lagi kitab suci. Ya, jangan-jangan gini ya Bang Original, jangan-jangan gini Bang Noah, jangan-jangan ini bukan Bang Noah ini. Jangan-jangan bukan manusia yang ngomong sama kita, robot ini. Begini mungkin saya kasih Enggak, ya, bener Bang nggak? Noah ya. Enggak, tunggu. Bener nggak maksud saya? Gimana kalau kita diskusi tatap muka aja, biar ketemu wajah face to face gitu. Saya bisa memastikan bahwasanya yang diskusi dengan saya ini manusia gitu, bukan robot. Gimana? Manusia saya bang, manusia. Enggak, saya nggak percaya. Ini kan di internet bang. Loh, ini di internet nggak? Saya tanya. Mana ada robot yang bisa nanggapi Loh, seperti tunggu itu? dulu, ini di internet nggak ini? Ya ini internet. Iya, internet. Nah, di internet, abang tadi kan menggunakan diksi itu kan di Google gitu. Saya juga pakai kan diksi itu kan. Nah, ini juga di internet. Nah, saya nggak percaya gitu loh. Jangan-jangan ya Bang Noah ini bukan manusia gitu loh. Ya udahlah. Biar saya lanjutkan jawab pertanyaan Bang Original tadi. Ya lanjut. Ya lanjut. Bang. Oke, gimana tadi Bang? Ya kitab suci itu kan suci ya Bang Noah ya. Iya Bang. Jadi sedikit saja ternodai itu bukan lagi namanya kitab suci. Itu Benar. Tuhan tidak maha adil kalau membiarkan kitab sucinya itu sudah ternodai. Berarti kan Ya. gimana hambanya pusing nantinya itu hambanya itu memahami, itu memilih yang mana yang benar isinya, yang mana enggak. Nah kalau ada yang bisa buktiin kitab suci yang Anda pahami itu ada sisipan di dalamnya, apakah dalam bentuk tulisan manusia atau apa, gimana? Konsekuensinya gimana? Memang banyak tulisan manusia Bang di situ. Iya, artinya tulisan manusia mungkin itu firman Allah gitu yang ditulis gitu. Tapi kalau ada bukan firman Allah, Ya, gampang banyak kok juga. membuktikan yang logis yang saling kontradiksi antara satu Banyak. ayat dengan yang lainnya dalam satu Bible. Itu pasti ada yang salah terus ada yang benar. Berarti nggak suci lagi dong. Banyak Bang. Contoh Nah, misalnya tadi seperti saya bahas dengan Bang Zuma tadi masalah satu orang dan dua orang. Contoh tadi di Matius ditulis di situ dua orang, terus di Markus satu orang. Katanya tadi asli, original. Yang kita pakai Kalau ada kontradiksi nggak original lagi dong. Yang kita pakai ini kan terjemahan Bang.
Makanya kalau abang misalnya ada yang asli, saya mau juga baca. Saya Loh mau bapak, menganut. lo bapak penganutnya bapak cari aslinya dong, jangan cari sama saya. Oh, iya, saya maksudnya mau saya memiliki. Apa kalau bapak ada. sia-siakan hidupnya sepanjang biar originalnya pernah lihat aslinya, cuma terjemahan aja yang dipelajari terus. Gimana kalau terjemahannya salah? Emang yang diimani ini terjemahannya apa originalnya, Iya. Pak? Cuman Bapak sia-siakan hidupnya Panoa. aja loh. Panoa yang diimani sama Panoa asli apa originalnya apa terjemahannya? ini yang saya pakai ini yang jemahan ini bang. Ya, Ya berarti yang diimani kan terjemahannya. Gampang kan? Ya udah. Tetapi yang intinya Tuhan kan aja LAI sekalian. walaupun dia Ada Nabirong di bawah. Naik Nabirong. Bang Original izin gantian ya dengan teman-teman Kristen ya. Iya, iya. Ya, Oke, makasih Bang Original. Mohon maaf sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Nabirong naik yuk. Nabirong Kristen nih, Nabirong nih. Masa ngintap-ngintap doang sih? Ayo. Sudah subuh bro, mau tidur? Mau tidur. Jangan tidur lah. Ayo. iya banci aja pulang pagi ya kan. Iya, naik dulu. Nabirong, temenin nih temenmu. Masa gak berani sih naik Komalardiansa? Heran saya sama teman-teman Kristen itu. Hah? Ditolak. Ya berarti udah jelas ya yang diimani sama Bang Noah ini sama Kristen-Kristen yang lain terjemahannya bukan originalnya. Ya terjemahan tetapi melalui isi yang aslinya bang. Kan terjemahan udah banyak direvisi, Bang, bukan asli lagi. Oh iya mungkin banyak ya direvisi mungkin ya nggak tahu lah. Nah, ya udah berarti terjemahannya nuhankan LAI kalau gitu. Tetapi maksud saya gini, 1000 kali terjemahan, 1000 kali direvisi pun dia kan bang. Apakah menurut abang ada kata-kata istilahnya atau penyampaian yang tidak benar untuk melakukan yang tidak benar gitu? Banyak. Enggak gini, setuju nggak Bang Noah kalau kitab suci direvisi? Memang ini udah berapa kali revisi nih? Setuju nggak kitab suci direvisi? Memang sudah saya lihat ini udah berapa kali revisi ini dari LI. Enggak, pertanyaan saya bukan gitu. Bang Noah setuju nggak kalau kitab suci direvisi? Kalau ada pertanyaan tuh didengerin baik-baik Bang Noah. Pertanyaannya didengerin dulu. Setelah didengerin, masuk lewat telinga. Setelah itu dianalisis di otak dulu. Setelah dianalisis di otak, baru abang keluarkan jawabannya gitu loh. Jangan pertanyaan belum selesai abang jawab. Sebenarnya tidak setuju. Nah gitu loh. Kenapa susah sekali gitu loh. Iya. Sebenarnya tidak setuju, tapi mungkin saja ya kan, mungkin saja ya. Oke, sebentar Bang Noah. Kalau gitu berarti Bang Noah mengimani kitab yang udah tidak suci lagi dan udah tidak asli lagi. Oh, kenapa bisa Bang bilang kitab tidak asli? Ya karena sering direvisi isinya. Sering direvisi. Betul, berarti udah tidak suci lagi kan, udah bukan kitab dari firman Tuhan lagi, tapi kitab firman dari LAI, bukan dari Tuhan. Setuju nggak? Oh, nggak setuju. Lah, yang ngerevisi siapa? Ya, LAI. Ya berarti kitab yang udah direvisi oleh gini, bahasa kitab manuskrip pertama itu kan bahasa Yunani kuno, Bang. Ya kan? Bahasa Yunani kuno ini kan kalau kita hitung-hitung sekarang paling berapa orang lah yang bisa memahaminya ya di dunia ini, di bumi ini kan? Banyak lah. Mungkin entah ada kesalahan waktu kita fokus ke LAI aja. Kita fokus ke LAI. LAI paham nggak dengan kitab Yunani kuno? Oh, ya nggak tahu lah bang. Kok nggak tahu? Ya orang LAI yang tahu itu. Abang nanya saya, mana saya tahu. Udah saya bilang berarti Anda menuhankan LAI kalau gitu. Ya. Gas Bang Ardi. Saya menuhankan Ustaz Alif aja aku ngantuk. Ustaz Alif atau Ustaz Sugi, Guru Desuma masih makan ya Bang Yonat. Ustaz Alif. Oh iya. Ayo Tat, gas Ustaz. Aku baru kembali. Lanjut Ustaz. Bahasannya apa? Noah ini sama Noah lagi ya? Halo Noah. Halo Bang Ali.
Nggak ada yang mau naik bang, Kristen. Sabar Buku Noah, sama kayaknya Bali. Iya, ngobrolnya santai aja Noah. Santai kita kan dari tadi santai terus santai kok. Iya, saya pun sampai udah lupa apa yang mau dibahas. Saya Kalau bahkan masalah- nggak peduli saya sama tankingan yang di bawah. Gini, kalau membahas tentang menjamin originalnya itu memang sudah sangat diragukan. Yang tadi ditampilkan, yang dibahas, yang dipertanyakan oleh Bang Zuma itu cuman baru mungkin 0,sekian% dari sekian banyaknya terjadi kontradiksi. Kan itu yang dibahas ya. Nah, sebenarnya kalau kita bahas tentang itu udah nggak akan ketulungan lah pembelaannya dari Noah sendiri bahwa memang terjadi kontradiksi itu nggak bisa dibela. Benar bang. Saya pun nggak bisa menyangkal itu. Nah, ya. Nah, sekarang begini, permasalahannya adalah bagaimana Anda akan menemukan sebuah keselamatan yang hakiki sementara yang menjadi panduan hidup Anda pun tidak dijamin keaslian dan kebenarannya karena di situ terjadi kontradiksi. Konsep keselamatan dari mana yang Anda ambil? Hanya ya yang apa yang dikatakan Yesus bang. Ya, kalau hanya sesuai dengan yang dikatakan Yesus, ya kembali lagi kepada pernyataan Yesus. Memang Yesus itu hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Tapi Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Begitu bang. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Nah, yang disampaikan oleh Yesus itu ajarannya untuk Bani Israel atau non Bani Israel? Ya, memang benar di situ dikatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel, kan? Tetapi yang kita ambil di sini kan, bang. Tetapi yang kita ambil di sini kan panutan, bang. Panutan Yesus sebagai orang benar. Oke, panutan Yesus. Bagaimana Yesus memberi panutan mengajarkan Anda, misal di dalam berumah tangga, diajarin nggak? Tidak ada sampai. Tidak ada. Berarti belum sempurna panutannya ya? Bang, tidak ada. Itu adanya. Oke, berarti dalam hal konsep rumah tangganya Bang Noah, memang tidak ada hidup rumah tangga begitu. iya. Berarti kalau konsep rumah tangganya Bang Noah tidak ada tuntunan panduan dari Yesus. Artinya jaminan kebenarannya itu tidak ada, benar nggak? Karena gini, Yesus kan diutus Tuhan untuk untuk bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bang, tapi untuk menggenapinya, untuk menyempurnakan. Berarti walaupun Yesus tidak berkata mengenai masalah rumah tangga gimana, tapi dia kan sudah mengajarkan hukum Taurat, dan kita tahu hukum Taurat itu apa aja cakupannya, ada pembagiannya kan gitu. Berarti termasuk dong bang, karena Yesus mengajarkan hukum Taurat. Nah, iya, makanya tadi saya tanya, di mana Yesus mengajarkan bagaimana membina rumah tangga? Ada nggak? Mencontohkan Kalau Yesus sendiri tidak ada mengatakan itu. Tetapi karena Yesus menganut hukum Taurat, ya kita juga menganut apa yang Yesus anut. Begitu bang. Jadi Anda menganut hukum Taurat, Noah? Ya, karena Yesus mengajarkan hukum Taurat, berarti otomatis saya juga harus mematuhi hukum Taurat yang dipatuhi oleh Yesus. Jadi aturan, oke, menarik ini kalau gitu. Kamu sudah menikah? Saya sudah, bang. Sudah. Nah, bagaimana aturannya? Aturan dari Tuhan ketika seorang perempuan sedang menstruasi. Oh, tunggu ya, saya baca ya. Anda katanya kembali kepada hukum Taurat. Sanggup nggak nih? Tunggu, Ayo. Bentar bang, sebentar.
Ya itu kan nanti diatur juga ketika menstruasi, bagaimana ketika masalah orang yang sudah berumah tangga, sudah ada suami, namun posisi istri sedang menstruasi, bagaimana aturannya? Yesus tidak mengajarkan. Artinya Yesus tidak mengajarkan tentang kehidupan dalam hal berumah tangga, terutama yang berkaitan dengan perempuan. Apalagi, gugupnya lagi. Apalagi Yesus katanya diyakini nikah pun kagak kan gitu. Kembali kepada hukum Taurat. Nah, sekarang kita baca di dalam hukum Taurat, aturannya dijalankan atau tidak? Sebentar, saya buka ininya, dalilnya ya. Ya ada di Imamat 15 itu sebenarnya. Masalah menstruasi gitu. Iya, makanya kan saya bilang aturannya tadi dalam berumah tangga, bagaimana dalam berumah tangga pasangan kita sedang menstruasi, bagaimana diaturnya dalam hal beribadah dan seterusnya kan gitu. Yesus tidak mengajarkan, Yesus tidak mencontohkan, tetapi malah dikembalikan kepada hukum Taurat. Pertanyaannya, dijalankan atau tidak hukum Taurat itu? Saya sejauh ini apa yang sanggup saya jalankan, puji Tuhan saya jalankan. Ya, emangnya Bang Noah menstruasi? Enggak, istri yang Makanya ini istrinya diatur enggak nih? Kirain Bang Noah yang enggak, saya hajar loh Bang kalau lagi. Loh, aturannya kalau Anda kembalikan kepada kitab Torah atau ajaran Nabi Musa, itu kan aturannya sangat ketat itu. Iya, di mana tertulisnya itu Bang, di kitab apa? Ada di Imamat 15 itu diatur tentang masalah menstruasi. Jadi setiap tempat tidur yang ditiduri orang-orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Jadi ketika istri Anda sedang menstruasi, segala tempat yang didudukinya itu kena najis, dan yang disentuhnya menjadi najis. Makanya loh, jadi kamu nggak bisa bersentuhan dengan pasanganmu itu, nggak boleh itu aturannya menurut aturan di dalam kitab Taurat. Apabila ketika selesai nih, apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Jadi ketika Anda punya pasangan baru 7 hari menstruasi, habis itu jangan langsung digasak Bang, nunggu 7 hari lagi. Nah loh, nggak boleh itu, nunggu 7 hari lagi untuk ditahirkan, baru dia boleh mandi. Nah bagaimana nanti aturannya itu? Lalu imam harus mempersembahkannya, ya seekor sebagai korban penghapus dosa dan seekor yang lain lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu terhadap Tuhan karena lelehannya. Nah nanti bagaimana juga ada boleh diperintahkan untuk menyembelih burung apa itu? Iya, saya udah baca itu. Memang ini banyak aturannya, makanya tadi saya sampaikan sama Abang, ketika saya sanggup apa yang saya sanggup lakukan, saya lakukan, itu Bang. Bukan berarti saya tidak ingin melakukan ketika saya sanggup. Ini buat yang menstruasi Bang. Emang Abang menstruasi? Oh iya betul, maksudnya kan saya kan kepala rumah tangga. Ya kan saya kan bisa mengatur istri saya, gitu maksud saya. Nah, ya. Kalau misalnya saya sanggup, dia sanggup ya puji Tuhan. Kalau tidak ya apa boleh buat, kan gitu. Karena kita hanyalah manusia biasa, kan gitu. Ya itu bersentuhan pun nggak boleh.